Semoga beliau diberikan kesehatan, dilancarkan apa yang menjadi urusan beliau, dan dimudahkan apa yang menjadi cita-cita beliau. Yang paling utama doa dari kita untuk beliau, semoga selalu istiqomah dalam menyampaikan ilmunya kepada jamaah beliau dimanapun berada. Yang saya hormati pula kepada jamaah rumah dakwah, alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Hujan tidak menghalangi, tadi lampu habis mati juga alhamdulillah nyala kembali. Semua menjadi rahmat Gusti Allah semua, seperti apa yang kemarin disampaikan oleh Kiai Rozi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apapun yang terjadi pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya roh-roh orang yang beriman ya'tuna ketika ada yang mensolawati Nabi, nanti menjawab salawat itu dan min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat yang tak terhingga sampai saat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tanggung jawab pendidikan sosial itu sangat penting. Nasib anak kita besok ketika sudah besar itu sangat terpengaruh oleh bagaimana sikap sosialnya baik. Ada sebuah nasihat bahwa al-insanu abdul ihsan. Orang itu menjadi budaknya kebaikan. Betul. Kita sebagai manusia itu siap menjadi budaknya orang yang baik kepada kita, betul ya? Jangankan kita, anjing saja, hewan yang najis itu punya fitrah membudakkan dirinya kepada siapa yang baik kepadanya, betul ya? Begitu. Maka kalau kita menjadi orang yang tidak baik secara sosial kepada orang lain, itu sama dengan kita ingin membunuh diri sendiri. Karena kita manusia nggak mungkin tanpa orang lain, makhluk sosial. Namun ternyata kalau kita perhatikan waktu demi waktu zaman hari ini,
banyak orang yang tidak baik dan dia nggak ngerasa itu nggak baik. Dia nggak ngerasa. Bahkan dia mungkin taunya itu baik. Sikap kasarnya, ya sikap nggak toleransinya, sikap pendendamnya, itu nampaknya bagi dia biasa. Kenapa? Karena sebuah hal yang tidak baik akan menjadi nampak baik kalau dibiasakan. Coba jenengan biasa sholat nih, biasa sholat jamaah, terus enggak jamaah gimana saya? Bingung kan? Terus enggak jamaah sekali, dua kali, tiga kali, sebulan gimana saya? Enggak ada rasa salahnya, nyaman-nyaman saja. Semua begitu, semua kebiasaan itu ternyata mau baik mau buruk itu seperti itu ritmenya itu. Awalnya kita enggak nyaman, akhirnya kita terbiasa. Sama juga, mungkin jenengan bisa melihat. Jadi kalau kita paham bab ini itu kita menjadi melihat orang yang nggak baik itu kasihan jadinya. Orang yang nggak baik itu nampak kasihan, Pak. Karena banyakkan yang nggak baik itu karena nggak sadar itu nggak baik. Kalau kita ingat nasihat ulama, ada pembagian manusia. Rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Ada pertama adalah orang yang dia sadar dia itu orang yang berilmu. Pertama. Yang kedua ada tipe orang yang dia nggak sadar dia berilmu. Yang ketiga ada tipe orang yang dia itu nggak sadar dia itu nggak berilmu. Dan keempat ada orang yang nggak sadar dia berilmu. Empat ini apa tadi? Satu orang yang sadar dia berilmu. Ini bagus nih, bagus sekali, bagus sehingga watak dia, sikap dia yang menyesuaikan dengan ilmunya. Antara ilmu yang dia kuasai dengan sikap yang dilakukannya sesuai. Bagus. Yang kedua, orang yang sadar dia nggak berilmu, bagus nggak? Bagus juga. Dia sadar saya nggak ngerti, tak ngaji, tak belajar. Bagus. Yang kedua ini, Pak. Yang ketiga ada orang nggak sadar dia itu berilmu, bagus nggak? Nggak bagus. Hafalan Qurannya bagus banyak, tapi sikapnya jauh dari Quran, gimana? Ada? Ada. Nggak sesuai itu nggak bagus. Yang keempat yang lebih resiko itu sudah bodoh, nggak ngerti dia bodoh. Dia itu nggak sadar dia itu bodoh. Ngerti nih? Pinter, sehingga diajak ngaji mau seperti yo. Nah ini. Nah, dan dimulai dari ketidaktahuan dan nggak mau nyari tahu inilah jadi masalah. Karena seringkali yang membongkar tentang siapa kita itu taklim. Ya. Dulu ketika kita belum suka ngaji itu gimana sih? Merasa bener nggak? Bener kabeh. Ketika wes ngaji musola kabeh. Artinya ngaji itu penting. Nah ternyata orang-orang yang tidak mau taklim itu ya orang-orang yang tadinya itu merasa nggak bener, merasa dia sudah bener, jadi nggak tahu itu, nggak sadar. Nah itu dari mana? Dari kecil tuh begitu sifatnya, sudah terbiasa dengan kejahatan, ketidakbaikan, namun dia nggak sadar itu nggak baik. Dan itu luar biasa dampaknya, Pak. Sikap itu luar biasa, sikap sosial itu. Ada kasus Dandim dicopot gara-gara apa? Nempeleng orang di pinggir jalan gitu kan, langsung hilang jabatannya. Pinter sih pinter, tapi dia nggak bisa ngelola emosi diri, sikap sosialnya nggak baik, jatuh. Coba yang membuat Rasulullah itu bisa hebat gimana? Coba kita lihat kepribadian sosialnya bagus sekali Rasul itu. Dari kecil dikenal sebagai Al-Amin, dapat dipercaya. Nggak suka khianat, nggak suka bohong, nah begitu. Jadi orang nyaman sama beliau, investasi juga enak sama beliau. Ya bayangin deh, kalau orang dapat dipercaya, kredibel, bagus itu, kira-kira kita mau sama dia deket enak nggak? Enak. Mau nyimpan duit ke dia tenang nggak? Tenang. Kerja sama bisnis sama dia suka nggak? Suka. Aman sama dia, Pak. Tapi sekali aja kita kenal orang itu nggak baik, sudah nggak mau lagi. Artinya orang kalau sudah nggak baik sosialnya, itu pasti sama dengan dia itu sama dengan sedang bunuh diri.
Ini pentingnya pendidikan sosial. Arti bagaimana sikapmu nak kepada orang sekitarmu bagaimana. Nah, jangan sampai mungkin di antara kita ada yang masih membawa masa lalu. Karena ternyata begini, dalam penelitian psikologi itu ternyata semua luka pengasuhan orang tua kita itu munculnya setelah nikah kita, Pak. Dengan cek deh. Kalau belum nikah itu biasanya belum muncul aslinya. Justru penyakit-penyakit pengasuhan, bekas-bekas pengasuhan yang salah itu muncul semua setelah pernikahan. Sehingga akibat luar biasa goncangnya pernikahan itu. Karena masing-masing muncul aslinya. Saya punya teman, dia itu lembut sekali orangnya. Super lembut, saya tahu lembut orangnya itu. Saya nggak bisa bayangin dia itu marah kayak apa sih marahnya. Tapi ternyata informasi terbaru lama gak ketemu itu dia pemarah hari ini, Pak. Setelah dia menikah tuh pemarah luar biasa, dan kalau marah gak karuan sudah. Kok bisa begitu? Tak pikir-pikir. Ternyata dicek ke psikologisnya, ternyata dia waktu kecil emang suka dimarahi orang tuanya. Dan dia selama ini diam. Seperti orang yang lemah lembut, bukan berarti dia nggak suka marah, tapi nggak bisa. Nah, ketika dia sudah merasa sebagai suami di atas, penguasa kan berarti punya jabatan, muncullah itu penyakitnya tanpa sadar. Jadi ternyata watak-watak kita di waktu kecil yang terpendam itu muncul setelah nikah loh. Maka luar biasa, mempertahankan rumah tangga itu nggak mudah. Karena watak rumah tangga akan sangat terpengaruh oleh masa-masa lalu orang tuanya. Sikap orang tua, pendidikan orang tua, itu mengaruhi semua kepada sikap rumah tangga anaknya. Ya. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang pendidikan psikologis anak, perasaan kejiwaan anak seperti apa. Yang kemarin kita bahas kan anak itu inferiority ya, rendah diri ya, minder gitu, minder. Walaupun saya pernah dengar dulu kan, saya senang mendengarin motivasinya Mario Teguh, itu kan bahasanya orang minder itu pingitan Tuhan, pingitan Tuhan. Orang minder itu pingitan Tuhan bahasanya. Ya ada sisi positif, ada benar juga begitu. Jadi sikapnya makin hati-hati. Orang minder kan hati-hati, nggak suka sembarangan melangkah. Itu pikir-pikir, akhirnya nggak bisa maju. Kenapa? Terlalu hati. Naik motor 10 km per jam. Itu saking hati-hatinya, kapan sampainya, Pak? Lah itulah orang minder begitu tuh, undu-undu begitu tuh. Ya nggak kepedean orangnya. Nah ini kurang bagus juga kalau orang minder seperti ini. Di mana masalahnya kemarin? Pola asuh. Ya, lingkungan sosial yang negatif. Jadi kegagalan berulang. Ini nyoba gagal lagi. Dan bagaimana kita yang punya sikap tidak baik, watak yang tidak baik ini, coba kita jangan sampai minder nih, jangan sampai kita putus asa. Karena seringkali kalau kita sudah mau ingin jadi orang baik, terus jatuh mau baik susah, itu malas berbuat baik lagi. Maka untuk mencoba terus itu nggak mudah. Ya, orang tua itu penting datang hadir untuk memotivasi, yaitu memberi apresiasi, itu penting kadang-kadang. Sekedar apa, makanya ada ya tipe orang yang nggak puas lah. Itu anaknya sudah lomba MAPSI, udah nomor 2 sudah juara 2 tingkat SD gitu. Nah itu yuk di kamu nih gimana, cuma 2, dikit lagi 1 loh, kamu cukup minta, kamu enggak, itu marah-marah Pak. Coba gimana perasaan anak itu? Alangkah baik tinggal, kamu hebat ya, luar biasa, sudah juara 2, dikit lagi 1 deh. Ini hal ini nggak biasa ini agak nampaknya hal yang biasa, tapi nggak semua orang bisa loh begitu tuh. Ya. Coba nilai anak bukan dari sisi angka ya juara, tapi bagaimana
upayanya loh Pak. Anak kita mungkin 1, 2, 3, 4 anak. Anak pertama 2, 3 sangat jauh beda loh, betul ya. Anak pertama mungkin IQ tinggi, kalau ngapal cepet. Jangan samakan yang kedua. Ini nanti muncul nih, muncul sekalian ke sikap ke apa namanya, kegagalan atau kelemahan dalam psikologisnya. Apa itu? Jealous. Apa jealous artinya? Pendengki. Punya anak pendengki? Kakaknya apa? Dia dengki, dia marah, dia iri. Wah, ini sifat pendengki ini kan ke bawah sampai akhir loh itu. Sampai dia dewasa, nggak sadar. Kalau sisi agama kita kan hanya diajari jangan dengki, dosa begitu kan ya. Sesungguhnya dengki memakan kebaikan seperti kayu bakar dimakan api kan begitu. Itu kan sisi agama kita. Tapi sisi psikologis, ntar dulu dengki itu apa? Muncul dari mana? Kapan mulai ada? Bagaimana peran orang tua? Kok bisa anaknya dengki? Gitu loh. Jadi solusi bagaimana? Terkadang makanya gini Pak, mensikapi orang kalau hanya dari pakai dalil tekstual itu kadang-kadang ya malas juga Pak. Oh gimana kalau saya itu pendengki orangnya ya? Oh itu nggak boleh Bu, itu haram, neraka bagi Anda. Dan itu kan berat juga gitu. Padahal kalau ada sisi psikologisnya kan dicek dulu. Oh mungkin dulu jenengan waktu kecil salah suara. Pending dulu ya daripada nggak suaranya. Iya, lanjut. Kedengaran suaranya ya? Dengar ya? Jadi kita itu dibebani untuk ngasih solusi Pak, bukan menyalahkan. Jadi bagaimana orang dengki, suka dengki, ya itu nggak boleh. Tapi gimana solusinya? Karena dengki itu hasil pola asuh. Maka cek ke belakang. Coba gimana masalahnya? Seringkali anak itu akan tumbuh dalam sifat pendengki. Itu pertama, karena perbandingan sosial. Ya, perbandingan sosialnya itu nyakiti hati. Apalagi yang melakukan orang tua sendiri. Contoh, nih ya, contoh, walaupun bercanda jangan loh. Kakaknya nggak secakap adiknya, lah gitu nggak? Adiknya putih, kakaknya nggak putih gitu. Jadi lebih cakap adiknya. Itu kalau orang tuanya itu nampakkan sayang kepada adik berlebihan,
memuji-muji berlebihan, muncullah itu mulai sifat dengki tumbuh. Kepintaran kakaknya misalkan lebih gampang nyantel, IQ-nya tinggi, adiknya kurang, masalah lagi. Maka coba tadi pahami kondisi anak-anak kita itu tahapan demi tahapan. Setiap anak kita itu tidak lahir dalam angka yang sama. Ada yang lahirnya angka 3, tahap 4, 5, 6. Ada yang lahirnya di angka 2, start dari IQ-nya misalkan. Bagi yang angka 3 untuk sampai ke angka 5 tinggal 2 lagi. Tapi bagi angka 2 ke 5 butuh sungguh-sungguh, Pak. Betul. Coba dia perhatikan, Pak. Anak pertama, cepet tuh, pintar sekali itu. Belajar dikit dah pintar, langsung ranking 1. Anak kedua pontang-panting, dia ranking 17. Nah gimana? Apakah yang kemudian yang kedua disalah-salahkan? Enggak juga. Maka lihat ada perkembangannya bagaimana. Misal gini, yang kakak ranking 5 naik ke ranking 3, berarti kan 2 naiknya itu. Adiknya ranking 17 ke angka 15 bagus ya? Udah bagus. Inilah yang orang tua harus pahami di situ. Ada upaya kenaikan di situ. Oke. Jadi disinilah khawatir sehingga si anak yang lebih ini menjadi diunggul-unggulkan. Tambah lagi kalau kemana pergi yang gawa yang cakep-cakep saja, yang nggak cakep ditinggal di rumah, itu nanti muncul tuh Pak. Maka ketika dewasa muncul besok dia punya sifat dengki, sudah begitu minder, langsung itu wis peminder terus pendengki, sengsara ya. Ini semua langsung sehingga dia rendah diri, apalagi ketika melihat model lingkungan yang sama seperti itu. Coba bayangin, pernah nggak mengalami kondisi si adiknya nggak sepinter kakaknya, di tengah-tengah masyarakat itu diomong, kamu gimana sih? Itu kakakmu pinter-pinter loh, kamu kok enggak? Itu rasanya beda loh. Itu rasanya nanti dia akan semakin drop atau dia naik. Ya, lingkungan sekitar, orang tua, sekolahan, lingkungan sekitar itu pengaruh sekali dalam masalah sifat dengki. Maka inilah pentingnya orang tua. Betul. Orang tua itu kalau kita masih ingat sebab kenakalan anak kan 5-nya orang tua. 5-nya orang tua. Yang 5 lingkungan sekitar, sekolah, teman, itu ya bacaan. Tapi ternyata yang paling banyak mempengaruhi anak adalah orang tua. Kenapa tidak? Serusak-rusak lingkungan. Ketika rumahnya masih bagus, itu bisa menetralisir. Dia pergi keluar, main, pulang bawa virus kan biasanya. Bawa virus apa, apal lagu, dangdut apa, ngono Bang. Di rumah nggak pernah tuh dia buka nyetel lagu-lagu dangdut itu nggak pernah. Tapi ketika dia pulang, dia main, apal itu nggak sama teman-temannya? Apal, pulang gimana tuh orang tua? Ngecek nggak itu? Diarahkan, dihapus memori itu. Orang tua. Makanya luar biasa, ternyata ketika kita belajar tentang bagaimana menjadi orang tua, kok waduh ilmunya kok banyak sekali. Coba bayangin, pernah nggak nyenengan ketika kecil main atau mungkin di sekolahan ada crash sama temen atau sama guru atau siapa, pulang ke rumah orang tua nggak ada, secara kejiwaan pinginnya ngapain kalau pulang? Ngadu kan, pingin ngomong kan, orang tua nggak ada. Adapun cuek, ngono bae kok nangis. Itu watak ini, perasaannya akan muncul, akan terus tersimpan tuh.
Tapi bayangkan ketika dia pulang orang tua siap menyambut dengan baik, dikuatkan mentalnya. Makanya kasus bulian itu Pak, justru yang ditangani dulu yang dibully sebenarnya. Mentalnya kuatin dulu. Karena kalau dia itu, ada orang yang anak ini sekolah di mana dibully pindah sekolah. Sekolah yang kedua ada bully lagi nggak? Tetap ada lagi. Mau dia pindah kemanapun ada bulian, nggak mungkin tidak ada. Mau sekolah paling mahal pun ada bulian. Sehingga solusi adalah bagaimana dia dikuatkan mentalnya, bagaimana sikapnya ketika dibully. Nah ini kekuatan inilah yang orang tua harus bangun dari kecil. Apa diantaranya? Selalu ada ketika anak itu butuh. Pulang ke rumah, bagaimana orang tua siap. Kalaupun nggak harus ada di rumah, langsung ya paling nggak malamnya. Ini yang mulai hilang di tengah-tengah pendidikan. Orang tua yang nggak lagi berpikir ke arah situ. Orang tua yang merasa nggak lagi penting dalam masalah itu. Nanti lihat akibatnya. Anak gede sudah mulai kuliah, sudah mulai itu rasakan sendiri akibatnya. Bapak Ibu semua yang masih punya anak kecil, mumpung masih kecil, betul, masih kecil mumpung nih. Tidak lama lagi dia lepas sudah, tidak lama lagi. SMP lah, usia remaja sudah nggak lagi bersama jenengan. Dia kuliah, dia mondok, dia kemana. Kalaupun nggak mondok, tetap anak SMP malah main terus tuh. Main sekolah, dia jarang di rumah. Sudah bukan dunia lagi dengan orang tuanya. Karena usia-usia remaja, usia pengaruh teman sebaya. Lebih percaya dengan teman dan orang tua. Ayo itu. Maka kalau punya anak kecil di usia SD, kesempatan di dekat-dekatnya. Bangun bonding yang baik. Ketika besok setelah remaja sudah, yo dikatakan telat, yo iya, tapi yo bisa diperbaiki, tapi berat, sulit. Ya, nanti lihat bagaimana pusingnya ketika anak sudah besar itu mulai pusing, nyesel akhirnya. Mau pilih mana, pusing di awal atau pusing di akhir? Kalau di awal udah pusing, ribet ngurusi anak gitu ya, repot, rempong begitu, nggak apa-apa, nggak lama kok. Paling usia nanti 10 tahun, 13 tahun udah selesai. Sudah kuat dia mentalnya keluar. Ya. Ini tadi tentang dengki ya diantaranya. Itu yang kita bahas kemarin di sisi psikologisnya. Kemudian di malam ini kita coba untuk membahas tentang tanggung jawab pendidikan sosial. Tentang sosial tadi Pak. Nasib anak kita, saya ulang lagi, nasib anak kita sangat dipengaruhi oleh sikap dia dengan sosialnya. Betul, sangat terpengaruh. Mau dimanapun dia menjabat, jadi apapun. Misal pengusaha pun, ketika si pengusaha ini nggak bagus sikapnya sama karyawan, bagaimana? Bubar. Pejabat pun nggak baik, nggak bisa. Sikap itu luar biasa. Nah ternyata sikap itu tidak instan, yang dibangun langsung ngaji seminggu jadi, nggak bisa. Mungkin pengajiannya sama, pondoknya sama, ngajinya sama, talim lah ya, ngaji bab adab misalkan. Tapi nggak sama bagi anak yang dari kecil memang orang tua yang ngajari, sama orang tua yang nggak ngajari, beda. Untuk dia berubah menjadi anak yang beradab itu nggak mudah, karena sama dengan membongkar karakter diri yang telah dibangun dari kecil. Coba jangan lihat, ada orang ketika usia dewasa ngomongin kok pedes ya, kayak enak ya. Ngomongnya itu nyakiti hati terus. Kok bisa? Dia merasa bersalah enggak? Tidak. Yang begitu kebiasaannya. Ya. Kadang-kadang kasihan. Saya punya buku psikologi itu saya beli dulu saya beli itu karena saya dulu dagang. Jadi saya dulu ingin tahu psikologi customer ya, psikologi pelanggan gitu. Jadi ada buku judulnya apa ya? Bagaimana mensikapi orang yang sulit. Jadi ada tipe-tipe orang yang sulit Pak. Dia itu susah berteman, pasti. Dikit temannya itu.
Kenapa? Dia tipe orang yang nggak bisa sembarang orang bisa mendekatnya. Karena orang nggak suka, sikapnya itu nggak suka. Betul. Ada begitu nggak? Ternyata ilmu itu saya pakai untuk dagang. Nah, pas saya praktek buku itu tentang bagaimana mensikapi orang yang sulit, saya ketemu pelanggan satu, Pak. Luar biasa. Saya sampai apal namanya itu. Namanya Bu Hengki itu namanya. Pak Hengki ini Bu Hengki. Itu datang pertama ke toko saya itu, ya Allah, judesnya bukan main. Kalau ngomongin nyelekit. Ini berapa? Bapak Ibu, Bu? Mahal sekali. Pokoknya ngomongin nggak enak, nyelekit begitu. Saya sikapi dengan baik. Saya cuma, iya Bu, maaf, memang segitu harganya Bu. Terus sikapnya itu kasar betul. Tapi jadi gimana kalau sebagai penjual digituin, Mbak? Kira boleh, saya Pak. Larang teman, sampai ngedul larang-larang. Oh api apa? Bentuknya orang api, elek, larang. Kamu dengan Pak? Jengkel betul? Tuh, jengkel betul? Dikapake iki wong iki. Saya praktek ilmu itu, saya cuma maaf Bu, yang begitu harganya. Terus ngomong, terus dia dengerin, iya Bu, maaf, udah dia beli satu, terus dia pergi. Saya punya hati, wes yakin itu nggak mungkin balik, itu nggak mungkin bagi saya. Nggak ada harapan dia balik. Dia nggak puas dengan pelayanan saya. Dilalah lihat, bulan depan dia bawa rombongan satu mobil, Pak. 7 orang borong semua. Teman-temannya dibawa semua, 7 orang itu borong semua, Pak. Kok bisa? Dia pertemuan kedua dengan saya makin baik, mulai agak baik, mulai ngobrol. Ketika makin dekat, pelanggan tahunan Pak akhirnya. Ternyata apa? Plusnya orang seperti ini itu, kalau sekali kena hatinya, itu akan gampang mengikatnya. Kenapa? Dia itu orang susah berteman. Sulit orang yang menerima dirinya dengan segala kekurangannya. Kalau kita bisa menerima, maka bagi dia ini orang hebat. Maka klop hatinya dengan kita. Ya, coba. Dan ternyata ilmu dagang saya kepake di dakwah loh ternyata. Mensikapi orang yang sulit dalam kajian-kajian gitu ya, dalam taklim-taklim, kan nggak semua orang baik-baik kok. Ada yang aneh sikapnya. Sikapi dengan baik aja. Saya sampai punya pikiran gini, ketika ada jamaah pengajian itu orangnya kalem, anteng, nyilek, itu malah saya pengalaman Pak, ini nggak akan awet nih. Nggak Pak. Justru yang nampaknya arogan, nampaknya itu, wah ini, dulu saya awal-awal kira ini orang nggak akan kerasan nih, arogan begini. Malah kerasan. Kenapa? Karena ternyata orang yang sulit dalam bersikap, orang yang dikatakan oleh orang lain sekitar orang yang nggak baik, terus kita bisa sikap dengan baik dengan orang itu maka dia merasa ini orang hebat, longkok begitu. Nah coba sikap ini dipakai untuk ngurusi anak-anak. Bagaimana bersikap? Karena yakin tadi, jangan harus pegang baik-baik kaidahnya. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Pokoknya dengan baik, orang akan baik. Contoh aja, jenengan senyum, orang senyum enggak? Ke bawah lah itu senyum itu. Jadi bisa mempengaruhi sekitarnya. Energi positif. Oke. Nah dalam tanggung jawab pendidikan sosial itu ada 4 nih yang harus diperhatikan. 1, menanamkan dasar-dasar kejiwaan yang mulia. Artinya membangun diri dulu dalam dirinya. Nanti kita bahas apa aja yang dibangun. Membangun dasar kemuliaan dalam diri. Yang kedua, sikap menghormati orang lain keluar. Yang keempat, memperhatikan, mematuhi adab dan tata krama lingkungan sekitar selagi tidak menyelisih syariat. Karena setiap lingkungan punya adat, ya. Setiap tempat punya sebuah adat. Di mana bumi diinjak,
Gimana? Di situ langit dijunjung lah gitu ya Pak. Gimana bumi diinjak itu langit dijunjung. Ada begitu Pak. Ketika kita masuk ke sebuah lingkungan, masih ada sebuah adat yang itu menjadi sebuah aturan. Bagaimana kita bersikap? Yang keempat, lakukan pengawasan atau nahi mungkar. Kritik sosial itu penting. Jadi di dalam diri dia kuat, karakternya bagus, sikap keluar dia baik, kemudian dia bisa mengikuti alur kebiasaan masyarakat tanpa harus membaur dan melebur. Bisa membaur tapi nggak melebur gitu. Bisa membaur tapi tidak melebur, nggak sampai kehilangan karakter gitu. Yang keempat, dia bisa kritik dengan baik, dia bisa nahi mungkar dengan baik. Hebat gak nih orang begini? Karakternya kuat, sikap ke orang lain baik, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keempat, dia bisa tetap bernahi mungkar. Ini kalau bisa hasil luar biasa sempurna nih Pak. Ini gimana caranya nih? Ternyata dibangun dari kecil. Kita masuk. Satu, bagaimana menanamkan karakter yang kuat dulu. Karakter yang baik, karakter kemuliaan yang kuat, itu dimulai dari satu, dibangun ketakwaannya. Ini tahapannya lama. Apa takwa itu? Kehati-hatian dan merasa diawasi. Bagaimana sikap anak kita itu selalu sebagai patokannya bagaimana Allah. Dan sering saya katakan, Bapak Ibu, mendoktrin anak dalam hal akidah itu lebih mudah ketika dia waktu kecil. Mendoktrin akidah di waktu kecil lebih mudah, Pak, dibanding ketika telah mulai beranjak dewasa remaja, makin sulit. Tak contohkan ya, kemarin ibunya, uminya itu nasihati, Bapak kamu harus menang nih, lomba nih, lumayan kan dapat piala. Apa kata adanya? Umiku begitu sih, ini kan lombanya lomba sholat nih, ya biar Allah seneng, jangan piala. Oh iya juga. Itu ternyata tanpa sadar doktrin kecilnya muncul di waktu usia kelas 4 SD. Coba, itu kalau nggak pernah dididik di kecil gimana coba? Muncul teori begitu di dalam benaknya. Ini itu kebaikan ya karena Allah, bukan pengen piala. Itu doktrin dari awal. Itu akidah itu. Sehingga dia mantap. Allah lah, Allah lah, Allah lah. Gitu. Munculnya kembali ke pendidikan agama, ketakwaan. Bagaimana dia merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kebaikan dia, sikap dia kepada orang lain pun karena Allah, Pak. Sikap kita, sikap baik kita yang bukan karena Allah, sikap baik kita kepada orang lain yang bukan karena Allah, yakin tidak akan awet. Betul? Coba, kita baik sama orang tapi bukan karena Allah, yakin nggak langgeng. Karena kalau bukan karena Allah pasti karena manusia. Kita bersikap baik karena manusia. Ujung-ujungnya Pak, kecewa. Aku wis baik, kok nggak dibalas kebaikan ya? Jenengan bantu orang, yang dibantu malah nyakiti jenengan. Kapok nggak baiknya? Kapok nggak baiknya? Kapok. Itu ketika kita berbuat baiknya karena manusia, sehingga ketika dia nggak baik, kita ikut nggak baik. Tapi kalau karena Allah, lanjut. Ini yang pertama. Ini untuk bangun karakter. Pertama apa? Bangun ketakwaan. Berarti bagaimana merasa diawasi oleh Allah, sikap hati-hati. Yang kedua, rasa persaudaraan dibangun lagi. Ukhuwah Islamiyah diantaranya. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Kalian tidak sampai level iman yang bagus sampai kalian mencintai sesama kalian seperti mencintai diri sendiri.
Ya, gimana? Ini yang kedua, persaudaraan. Dalam persaudaraan atau berteman, pergaulan, itu akan baik kalau setiap dari kita itu ada jiwa pengorbanan. Ya, jiwa pengorbanan. Berani untuk berkorban. Makanya kenapa justru solidaritas anak-anak jalanan itu mah bagus. Betul ya? Dibanding kita, mungkin kita kalah, Pak. Saya dulu tuh pernah nyoba-nyoba kan latihan bagaimana sih, saya pengen tahu dunia jalanan, saya pengen nyoba, saya pernah itu ya, saya pakai jeans, pakai topi, pakai kaos, itu saya ikut dompleng naik truk itu loh, yang bawa mobil itu kosongan itu loh, apa namanya tuh yang banyak ngapang-ngapang itu kan banyak itu, saya masuk aja situ. Saya pengen tahu gimana dunia mereka itu. Jadi merasakan sehari itu, Pak, dari sini sampai ke Pemalang, sebelum Pemalang. Singkat saya sampai ke Kakalongan, terus sana dikit nama tuh ya. Pemalang ya. Comal. Sampai Comal saya tuh naik truk itu, Pak. Luar biasa. Itu ada anak-anak pang itu ngasih saya makanan. Ini Mas, pangan, ada lontong itu, minuman, masya Allah. Nggak kenal saya siapa, dia nggak kenal saya, nggak kenal orang mana. Tapi segitunya kalau sama orang senasib begitu, sama-sama bonek begitu loh. Artinya di sini itu luar biasa ya. Karena seringkali muncul kekuatan persaudaraan itu ketika senasib. Ketika sulit, sama-sama sulit. Tapi ketika sama-sama senang seringkali, ya, ini bagaimana membangun ukhuwahnya di situ. Bahkan kalau bisa naik kepada isar. Isar itu susah kita, ini level orang-orang alim-alim ya. Nah, kalau isar itu kan sifat para sahabat Ansor itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan saudara seiman dibanding diri sendiri. Ya kan? Dulu itu ada kisah yang cukup terkenal itu dalam perang apa ya? Uhud kalau nggak salah itu. Itu ada sahabat tergeletak, ada 3 atau 4 orang. Sudah sekarat kondisi dan sangat haus sekali. Datanglah si koyah yang membawa air minum, petugas. Tinggal dikit sebotol kecil, tinggal segeriba kecil air gitu. Mau dituang, orang ini mendengar sebelahnya itu minta air gitu, dia dulu aja. Karena dia udah nggak kuat rasanya, dia dulu aja. Maka orang ini yang tadi membawa air pindah ke orang kedua. Tinggal ngasih minum, dengar sebelahnya air gitu. Yang keduanya juga ngomong itu aja. Sampai 4 orang, dan ketika dia balik ke pertama meninggal semua 4 orang ini. Coba dibayangkan, nyawa aja bisa begitu. Isar, jadi mendahulukan orang lain di atas diri. Ini bisa nih? Waduh, ini berat ini, Pak. Terus bagaimana menumbuhkan sifat belas kasih sayang, rahmah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang itu akan disayang oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap anak itu muncul dari kecil sudah punya sifat penyayang sebenarnya. Orang tua tinggal nih yang menumbuhkan atau mematikan sifat sayang itu. Coba, anak kecil suka sama kucing nggak biasanya? Ayam, kucing seneng ya? Ya, kenapa? Itu sifat sayang itu muncul. Nah, terkadang sikap orang tua yang kasar itulah yang menghilangkan sifat sayangnya anak. Setelah kamu sayang, kemudian syaja'ah. Ini penting, keberanian. Ini kalau masalah syaja'ah ini yang paling bagus bapak yang ngajari biasanya.
Makanya anak itu kalau udah nggak dekat sama bapaknya, penakut anaknya biasanya. Iya. Karena ayah itu kan ekstrim kalau main kan ya. Dia menguji mental anak itu ayah gitu. Untang-anting itu bapak itu kerjaannya. Ibu nggak tegaan. Dari situlah muncul keberanian itu anak. Maka bapak itu penting itu. Ya, sosok bapak. Syaja'ah, keberanian. Nah, ini seringkali dari kecil sudah gagal karena ditontonkan tontonan yang horor-horor. Ya, sehingga termindset itu penakut, Mbak. Itu harus dilatih gitu. Saya termasuk dulu orang yang penakut sekali. Gara-gara dulu saya nonton SCTV. Di sini ada setan. Dengar. Oh, kebayang-bayang gue kok ana. Wah, ngeri lah pokoknya. Malam hari ke kamar mandi takut, Bang. Alhamdulillah digembleng di pondok pesantren. Digembleng betul malam hari suruh bangun. Ditarik suruh bangun. Ini gayung ambil ke sungai sana. Sungai dekat kuburan. Suruh ngambil air saya, Pak. Malam jam 12 malam itu ke kuburan ambil air. Waduh, rasanya kayak apa? Mau pilih mana? Mau tak pukul atau mau ke sana? Nah, ya ke sana aja lah. Coba dipukuli. Nah, saya ke sana ambil air. Kok nggak ada jin ya? Oh, nggak ada ternyata, Pak. Selesai. Saya bayang-bayang itu ketika saya ambil air itu ada tangan muncul banget, Bang. Ya. Kan kebayang-bayang begitu SCTV dulu itu. Terlalu imajinasi lah. Ternyata nggak ada apa-apa. Oh, berarti aman, berani akhirnya. Ya, ini butuh keberanian, latihan. Ini ada 6 gitu, Pak. 6 membangun karakter yang kuat untuk kepribadian yang baik. Pertama, ketakwaan dibangun. Kedua adalah kasih sayang. Ya, ketiga persaudaraan. Keempat adalah isar, kalau bisa isar nih. Terus keberanian. Apalagi nih, satu lagi. Pemaaf yang terakhir. Nah, bagaimana mensikapi anak yang salah dan kita mudah memaafkan. Setiap anak itu mesti mencontoh orang tuanya. Orang tua yang pemaaf, anaknya pemaaf, Pak. Cuma di sini ada ukuran lah ya, karena sering juga antara pemaaf dan berani itu harus seimbang. Pemaaf tapi penakut, itu nggak bagus. Orangnya pemaaf tapi penakut, artinya dia itu tidak melawan karena dia takut. Jadi maaf itu bukan berarti dia lemah, dia memaafkan. Tapi hebatnya dia kuat, bisa membalas, dia memaafkan. Itu hebat. Kalau dia lemah, nggak mampu membalas, terus maafkan, itu namanya kalah memang. Bukan mengalah. Ya. Ini bagaimana dia pemberani, tapi dia memaafkan. Nah, ini sifat pemaaf itu luar biasa, Pak. Supaya jangan kalau kita lihat setelah berumah tangga gimana tuh punya pasangan yang nggak pemaaf. Oh, berat, sulit. Itu sikapnya dari kecil. Ya. Maka Allah sampaikan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sifat orang bertakwa dalam surah Ali Imran itu kan mereka bisa nahan marah, mereka memaafkan orang lain. Dan sikap pemaaf ini memang dari kecil dilatihnya. Ya. 6 ini tadi ya, 6 ini karakter untuk si anak tumbuh. Takwa, persaudaraan, sayang, isar, pemaaf, dan berani. Ini kalau bisa dibangun dari kecil. Ya. Baru sikap keluar yaitu apa? Menghormati orang lain. Pertama ke orang tua dulu. Ajari anak bersikap baik dengan kedua orang tuanya. Dalam hal ini kalau bisa yang ngajari jangan orangnya, tapi lawannya. Contoh, anak nggak baik sama ibu, bapak yang turun tangan. Terus kamu jangan begitu, Dik. Ibu itu udah ngandung kamu lama loh, ngandung kan 9 tahun. Kasih tahu ibu tuh baik. Oh 9 tahun ya. Koyo 9 bulan. Nyape. Itu diungkit-ungkit kebaikannya itu. Sama juga ketika anak sama bapak nggak baik, ibu yang turun tangan. Sering mengingatkan. Ini bukan masalah kita ingin dihormati, tidak. Tapi inilah caranya, Pak. Orang tua, hati-hati, sikap yang baik. Nah, ini orang tua lebih tahu lah gimana caranya. Terus
hak kerabat saudara. Wah, ini berat lagi nih. Coba jenengan lebih dekat sama saudara kandung atau saudara main? Main ya. Coba sama kakak adik sendiri sama teman-teman dekat mana, Pak? Rata-rata deh. Dekat teman kan. Pernah nggak sih sama kakak adik ngopi bareng gitu? Ayo, pernah nggak? Ya begitu. Merata. Padahal itu penting. Sampai wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham. Rahim itu penting. Menjaga rahim itu penting. Anar rahman khalaqtur rahim. Aku ar-rahman, aku pencipta ar-rahim. Rahim itu ciptaanku, kata Allah. Wa syaqaqtu min ilahal isman min ismi. Aku namakan rahim dengan namaku sendiri. Rahim itu namanya Allah ar-rahim. Itu dipakai untuk nama rahim itu kan. Kandung, sekandung. Hebatnya itu. Tubuh laki-laki dari kepala sampai kaki itu nggak ada nama Allahnya, Pak. Tapi perempuan ada nama Allahnya, rahim itu. Saking mulianya perempuan, jaga rahim. Nah, kenapa kok bisa kakak adik itu nggak akur? Ada apa salah apa? Seringkali setelah pernikahan, ya, setelah masing-masing menikah mulai itu menjauh, crash, ada muncul macam-macam. Di mana masalah utamanya? Seringkali tadi saya katakan akan muncul wataknya setelah menikah. Ya, misal adik yang diintimidasi dari kecil sama kakaknya, mungkin ketika dia kecil dia nggak bisa apa-apa, tapi ketika dia dewasa, merasa mampu berdiri sendiri, punya keluarga sendiri, akan muncul siapa aku, dendam kepada kakaknya. Nah, sekarang kita lihat masalah waris itu mengerikan nggak? Bunuh-bunuhan sampai itu. Di sini siapa yang tanggung jawab? Orang tua. Bagaimana kakak adik kok nggak bisa akur dari kecil? Seringkali sikap orang tua. Apa diantaranya? Terlalu membela satu pihak atau bahkan pasif, nggak ada penengah. Kakak adik tengkar dibiar aja. Orang tua nggak punya power di situ. Sehingga orang tua nggak sebagai penegak hukum di rumah. Akhirnya anak itu berdiri dengan sendirinya, tumbuh dengan sendirinya. Ada masalah hadapi sendiri, merasa orang tua gak ada pengaruh di sini. Penting orang tua. Nih. Maka si kakak nasihati, sayangi adikmu, si adik nasihati, hormati kakakmu. Orang tua. Hak tetangga, orang tua, kerabat, terus sikap ada tetangga. Coba bayangin deh kalau jenengan punya tetangga yang ya Allah ngeselin, gimana rasanya jenengan? Itu dia semua jadi masalah sama tetangga ini. Tetangga kok begitu gitu ya? Jadi masalah semua, nyakiti ucapannya, tindakannya. Misalkan ya, kalau punya tetangga begitu, dia meninggal, dia senang nggak? Senang nggak? Nah ini repotnya di situ. Ketika dewasa punya tetangga seperti gimana? Mending kalau orang lah, kalau kita gimana yang begitu? Kita yang nggak baik, coba. Naudzubillah. Wallahi la yu'minu man la ya'man jarahu biwa'iqahu. Kata Nabi bahwa demi Allah, orang belum beriman sampai tetangganya aman dari gangguannya. Maka begini teorinya, kalau kita nggak bisa membantu tetangga, minimal jangan nyakiti. Itu aja dulu, jangan nyakiti. Lah tadi sikap menyakiti itu rata-rata orang itu nggak sadar itu nyakiti orang lain. Kenapa? Bawaan dari kecil. Omongannya, sikapnya itu nggak terdidik. Padahal itu nyakiti betul, tapi bagi dia tidak. Ya, tetangga coba. Ya. Kemudian hak kepada guru, ada pada guru. Orang tua, kerabat, tetangga, terus guru, penting ini. Terus kalau punya anak kok nggak baik sama guru, yakin nggak akan pinter. Terakhir nih, saya kutip dari kitab Talim Muta'alim. Min ta'dimil ilmi ta'dimul ustadi. Di antara bentuk mengta'dimi, mengagungkan ilmu, itu adalah dengan mengagungkan guru.
Ali bin Abi Thalib rahimahullah mengatakan, radhiyallahu anhu mengatakan, ana abdun, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Aku itu siap menjadi budaknya orang yang ngajari aku satu huruf saja. In sya'a ba'a, kalau dia menghendaki menjualku, aku siap. Wa in sya'a istaraqa, atau kalau mau dimerdekakan siap. Ra'aitu ahaqul haqqa haqqa mu'alimi, ra'aitu ahaqul haqqi haqqul mu'alimi. Aku melihat sebaik-baik hak, orang yang paling berhak untuk dihormati adalah seorang alim, mu'alim, seorang guru. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin, dan wajib seorang guru itu dijaga oleh setiap muslim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan, sungguh seorang guru itu sangat berhak untuk diberi kemuliaan. Li ta'limi harfun wahidun alfu dirhamin, bahkan kalau mau dihitung ukuran duit, satu kali huruf yang diajarkan kepada kita, dia berhak dapat 1000 dirham. Berapa itu, Pak? Satu huruf dinilai 1000 dirham, hitung sendiri. Makanya kalau kita lihat di zaman dulu, zaman-zaman kekhilafahan Bani Abbasiyah itu diantaranya luar biasa, Pak. Zaman itu guru itu, kalau saya baca gaji guru hari itu 2000 dinar per tahun. 2000 dinar per tahun. Tahu berapa itu? 1 dinar itu kan 4 gram emas. 4 gram kali 2000 berapa? 4 gram kali 2000. 8 miliar berarti. Ya. Betul ya? 8 miliar per tahun. Bagi 12 berapa itu gajinya? Oke. Zaman itu, Pak, emang begitu. Ilmu itu penting, mahal itu. Fa inna man 'alamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fiddin, karena satu ilmu, satu huruf yang kau butuhkan untuk agamamu, kebaikan ibadahmu, kebaikan agamamu, fahuwa abuka fiddin, maka dialah ayahmu di agama ini. Orang yang ngajari agama kita, dialah ayah kita, bapak kita di agama ini. Terus, man arada ayyakuna ibnahu aliman, siapa yang pingin anaknya pinter, siapa yang pingin anaknya pinter, yang bagi ayyura al-ghuraba'u minal fuqaha, maka coba hormati, jagalah para ulama, para alim, guru-gurunya itu. Kalau pingin anaknya pinter, hormati gurunya. Hargai guru ngajinya, hargai guru sekolahnya. Yukrimuhum, muliakan mereka. Yut'imuhum, ada hadiah, kasih hadiah ke mereka. Wa illam yakun ibnahu aliman, kalau nggak bisa dia itu alim, anaknya nggak berilmu, paling nggak hafaduhu, cucunya nanti yang akan berilmu. Sikap kita kepada orang alim tidak akan pernah salah. Sikap baik kita nggak akan pernah sia-sia. Kalau anak kita nggak pinter, cucu kita yang pinter. Ya. Ini tentang adab kepada seorang guru yang sekarang mulai luntur, betul. Anak di sekolahan nakal, tiba-tiba pulang ke rumah, waduh, lupa Pak Guru nempeleng saya, Pak Guru bentak saya. Bapak ngapain? Bawa parang ke sekolahan. Ya Allah, bawa polisi ke sekolahan. Ini bagaimana mau anaknya baik? Ya ini lihat nih, contoh sikap yang nggak baik. Orang tuanya terlalu bela anaknya, sehingga lihatlah akibatnya, bodoh anak itu selama-lamanya. Ya, ini seorang guru sikap. Itu dulu, sampai 2 dulu ya, yaitu pertama bagaimana membangun karakter diri, kedua bagaimana sikap pada orang lain, siapa? Orang tua, kemudian kepada kerabat, tetangga, guru. Ya, semoga dari paparan ini kita bisa semakin baik bagaimana mendidik anak-anak kita. Nanti insya Allah sampai bab pendidikan selesai, kita akan coba mengupas praktek langsung di buku khusus bagaimana praktek psikologis mensikapi masalah-masalah. Ya, langsung kepada prakteknya seperti apa.
Ini tinggal satu lagi nanti tanggung jawab pendidikan seksual yang ke selanjutnya. Itu dulu kajian kita pada malam ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Paham semuanya? Sekian kajian pada malam ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.